awal saya sudah bilang, ada siswa yang nanti sekarang baru ketahuan tidak tahu membaca. Jadi data kita harus kelas. Begitu juga kepala sekolah. Nah, terus terang saja ada beberapa hal yang terlupakan oleh pimpinan di sekolah. Ketika tindak lanjut sanksi terhadap seorang guru kami lakukan di dinas pendidikan. Ditambah lagi mungkin orang tuanya juga sudah bosan melatih membaca, sudah belajar mengajar anaknya untuk membaca, tapi ya anaknya tidak bisa. Jangan saya merasa Pak, kalau saya ini hanya kan pengetahuan saya pendek sekali. Selambat-lambatnya cara belajar anak itu, atau bahasa katanya sebelum-belumnya itu anak. Tapi Pak, kalau dia normal, dia pasti bisa membaca. Karena saya juga guru, tahu lah ada berapa murid kita dulu di sini yang lambat tapi dia bisa membaca. Dan maaf terlupa nih, saya pusing mengata-ngata ini. Begini Pak, karena mungkin begitu banget. Begini Pak, ini mungkin kan dan kita juga sudah mewarisi dari kelas mereka itu. Kami sudah, saya sudah pernah sama kepala sekolah mengaku, saya mau latih itu anak satu orang, tapi saya gagal Pak. Betul. Karena ini balik lari. Ya. Saya mati. Ya. Kalau gini Pak, apakah itu kalau menurut masalah ini saya sok pintar? Apakah itu menurut saya Pak mungkin itu kan Bapak tadi bilang anak yang apa disabilitas atau apa? Dan menurut ya anak biasa atau yang berkebutuhan khusus itu bahasa Bapak sekarang. Ya, saya merasa itu Pak mereka itu anak yang berkebutuhan khusus. Maafkan kalau saya salah. Karena menurut saya dan sebergaul-gaulnya saya seumur hidup ini, selambat-lambatnya itu anak dalam berpikir dia kalau dia normal dia akan bisa membaca walaupun lambat. Sudah ada beberapa anak yang saya tanami juga dia bisa. Dan kami ini Pak hanya guru biasa. Saya guru mampir saya ini teman-teman saya sudah punya pekerjaan masing-masing. Dan kalau bisa itu bagaimana Kak? Kalau anak yang tidak membaca itu Pak, saya rasa itu pekerjaan berat ini dan tugasnya negara untuk membimbing mereka. Kan kita tahu ada yang namanya tidak perlu kita masukkan dalam salah satu syarat. Karena apa? Bapak Ibu sebagai guru yang profesional mau tidak mau akan mengakses aksinya. Nah, Bapak Ibu termasuk itu kemarin hasil rapor kami di Kasar. Gak apa-apa ya, saya melenceng dari ini karena saya tidak percaya kali itu Pak Ewan dia ngomong semua itu terkait transformasi digital. Jadi kita bicara lepas saja ya Bapak Ibu. Saya senang sebenarnya bicara yang tidak terkonsep ketimbang yang terkonsep. Yang terkonsep kesannya sih lebih baik membaca saja. Bapak Ibu kan bisa baca. Nanti kita dalam kesempatan ini saya betul-betul mempergunakan waktu yang ada untuk baik program informasi dan informasi yang ada di bidang ini. Nah, Bapak Ibu kemarin terkait rakor juga ini terkait pengolahan kinerja. Kinerja ini kan kita sudah masuk observasi ya, sudah observasi oleh tim kerja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati memang agak ribet karena memang BKPSDM dengan persepsi kami hari ini terbaik yang ngepel terkait PNM susah mengakui keberadaan PNM. Jadi ini warning bahwa tidak boleh lagi kita guru kita punya SKP tidak melalui PMM, sudah tidak bisa. Tidak ada ceritanya tidak melalui PMM. Jadi masuk dulu ke PMM, dari hasil penilaiannya itu dia akan masuk ke terintegrasi ke kinerja BKN. Nah dari BKN karena yang masalah sekarang Konawe Selatan itu sudah melaunching kinerja daerah dan sudah ada surat edaran bupatinya. Makanya BKPSDM kenapa dia ngomong harus
kinerja daerah karena memang mereka dulu sudah punya namanya kinerja. Nah sekarang bagaimana caranya? Jadi diambillah satu solusi bahwa ketika dulu sudah mengerjakan PPM-nya, kemudian terintegrasi langsung ke kinerja. Nanti apa yang kita atur di PMP, apa yang kita kerjakan di PMP itu juga yang akan kita ini atau kita upload ke kinerja daerah. Jadi memang walaupun kerjanya 2 kali, hanya saja tidak mengerjakan PMP-nya hanya berapa kali pengawas. Jadi kita sudah melantik 6 orang lagi pengawas untuk guru penggerak. Dan alhamdulillah saya yakin dan saya sangat optimis bahwa kemarin yang dilantik ini adalah orang-orang yang sangat memang berkompeten, yang memang sudah melalui uji. Ya, jadi mereka alhamdulillah yang terlibat. Yang pertama karena Ibu Sultan hadir bersama kami. Yang kedua, alhamdulillah yang kedua itu Ibu datang membawa kabar-kabar yang untuk kesejahteraan guru terkait PPK dan PPG dan sampai ke PNS. Sedikit curhat dan harapan Bu. Sebenarnya sangat luar biasa sekali apa yang sudah program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah dari pemerintah daerah untuk pemerintah pusat terkait kesejahteraan guru. Tadi kalau sempat saya dengar surat kerjasama PPG itu bisa dikatakan sebagai perpanjangan jalan menuju PDK, kemudian PDK sebagai jembatan menuju ke PNS. Itu dapat dilaksanakan. Nah, di sini ada harapan saya, Bu. Mudah-mudahan untuk yang P3K itu juga bisa dipertimbangkan terkait usia. Karena saya lihat itu untuk usia mendaftar CPNS itu kalau tidak salah masih dibatasi yang 35 tahun. Ya. Kemarin sempat saya lihat ada berita di Facebook dan saya terhenyak dan cukup sempat sedih juga. Ada seorang guru, bapak-bapak sudah lumayan tua, dia terangkat P3K, sementara bisa ininya tinggal 2 tahun. Nah, kalau misalnya dibatasi 35 tahun saja misalnya, kenapa seakan-akan yang sudah ini kayak ditutup pintu ya? Kalau bisa
kedepannya mungkin bisa dibacakan ya, karena mungkin memang tidak lama lagi dia beliau ini akan mengabdi, tapi jauh sebelum beliau berangkat kan sudah mengabdi ya. Hanya untuk membaca, tapi pihaknya tidak bisa. Dan saya merasa, Pak, maaf kalau saya ini hanya pengetahuan saya pendek sekali. Selambat-lambatnya cara belajar anak itu, atau bahasa kasarnya sekolah-kolahnya itu anak. Tapi Pak, kalau dia normal, dia pasti bisa membaca. Karena saya juga guru, tahu lah ada beberapa murid kita dulu di sini yang lambat tapi dia bisa membaca. Dan maaf terlalu panjang, saya pusing mengatakan ini. Sekarang ngomongin saja. Pak, udah berkurang ya? Begini Pak, ini mungkin kan, dan kita juga sudah mewarisi dari kelas mereka itu. Saya sudah pernah sama kepala sekolah mengaku. Saya melatih itu anak satu orang, tapi saya gagal Pak. Betul. Karena itu anak kepanggil dia lari dan sebagainya. Mati. Oke. Ya. Kalau gini Pak, apakah itu kalau menurut maaf lagi saya sok pintar. Apakah itu menurut saya Pak, mungkin itu kan Bapak tadi bilang anak yang disabilitas atau apa? Ya, anak yang luar biasa atau yang berkebutuhan khusus. Itu bahasa bagusnya Pak. Ya, saya merasa itu Pak, mereka itu anak yang berkebutuhan khusus. Maafkan kalau saya salah. Karena menurut saya dan sebergaul-gaulnya saya seumur hidup ini, selambat-lambatnya itu anak dalam berpikir kalau dia normal, dia akan bisa membaca walaupun lambat. Sudah ada beberapa anak yang saya tangani juga dia bisa. Dan kami ini punya guru biasa. Saya belum pasti bahasa Inggris, teman-teman saya sudah punya pekerjaan masing-masing. Dan kalau bisa itu bagaimana kan? Kalau anak yang tidak membaca ini paling salah kan pekerjaan berat ini dan dampak apa yang kita akan rasakan ketika pengelolaan tata kelola di satuan pendidikan? Pertama, peningkatan efisiensi operasional. Yang mana? Penggunaan sumber daya yang optimal. Sumber daya seperti anggaran, tenaga pengajar, dan fasilitas dapat digunakan secara efektif dengan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketika tadi semua kita rapatkan, jelas perencanaannya, jelas visinya, kita memanfaatkan sesuai apa yang ada. Kedua, pengurangan birokrasi. Proses administrasi dan birokrasi yang efisien akan mengurangi waktu yang terbuang sehingga dapat lebih fokus pada kegiatan pembelajaran. Jadi tadi itu, karena kita sudah susun baik-baik, saudara yang kita tunjuk-tunjuk apa yang dilaksanakan, tinggal dikoordinasikan. Jadi itu pekerjaan itu terbagi habis. Jadi tinggal kita lakukan pengawasan, tentu semua pekerjaan lain utamanya pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Ketika itu pekerjaan yang sudah kita buat atau apapun yang sudah kita rencanakan itu terbagi habis kepada semua stakeholder yang ada di sekolah. Tapi kalau kerja sendiri atau bertumpuk pada satu orang, tunggu saja. Salah satu contoh, kalau dibuka mungkin tidak ada. Masih ada di beberapa sekolah yang ada masih ada beberapa sekolah di kecamatan-kecamatan, termasuk di kampung saya yang atas sana, ya. Misalnya, yang jadi operator, yang buat aplikasi, itu bukan orang yang ada di sekolah, tapi ada yang ditunjuk merangkap operator kecamatan katanya. Dia ada 10 atau 5 sekolah yang dia tangani. Nah, itu yang salah. Akhirnya apa? Perencanaannya tidak pernah. Orang di luar sekolah yang buat.
Bagaimana mau bagus? Nah, ini. Peningkatan produktivitas dengan pengelolaan yang baik, seluruh komponen sekolah dapat bekerja dengan secara produktif dan mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi, berikut peningkatan transparansi. Keputusan yang terbuka adalah proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Jadi, semua kebijakan atau keputusan yang kita keluarkan ditahu semua stakeholder yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau diketahui semua, tidak akan ada yang saya bilang tadi itu kritik-kritik. Nah, akan ada. Thank you.